Indonesia! Halo Sobat Garuda, selamat datang kembali di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita bahas segala hal menarik seputar dunia sepak bola, terutama Timnas Indonesia. Hari ini, kita punya cerita yang sangat unik dan tak terduga. Wow! Cerita ini datang langsung dari Jepang, tempat di mana skuad Garuda sedang menjalani latihan perdana menjelang laga penting Indonesia versus Jepang. Tapi tiba-tiba, muncul sosok misterius yang bikin semua orang terdiam. Siapa dia? Kenapa dia datang? Dan kenapa kehadirannya bikin Erick Thohir dan Patrick Kluivert sampai terkejut? Simak semua faktanya hingga selesai. Mantap! Timnas Indonesia tidak akan sendiri saat menghadapi kekuatan besar Asia, Jepang, di Suita City Football Stadium. Ya, tanggal 10 Juni nanti akan jadi salah satu pertandingan paling menegangkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi tenang, Garuda tak akan terbang sendirian, karena ada 3.000 supporter Timnas Indonesia yang akan hadir langsung dan sudah siap menyalakan semangat dengan koreografi yang bikin bulu kuduk berdiri. Simak semua persiapannya hingga selesai. Bayangkan ini, Timnas Indonesia yang dulu hanya jadi tim pelengkap di kualifikasi Piala Dunia, kini mulai diperhitungkan dunia. Bahkan, seorang legenda sepak bola Asia, bahkan dunia yang pernah bersinar di AC Milan, secara terbuka memberikan dukungan dan keyakinan bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Siapa dia? Apa yang membuatnya yakin pada Indonesia? Dan kenapa ini bisa jadi momen yang sangat penting dalam sejarah sepak bola kita? Simak faktanya hingga selesai. Kekalahan selalu menyakitkan. Tapi bagi Cina, kekalahan dari Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno bukan sekadar kegagalan biasa. Ini adalah patah harapan. Harapan yang mereka bangun sejak lama untuk kembali ke panggung Piala Dunia akhirnya runtuh hanya karena satu gol penalti dari Ole Romeni. Tapi yang membuat situasi makin panas adalah kemarahan dari salah satu legenda terbesar sepak bola Cina sekaligus mantan pemain Manchester City, Sun Jihai. Kenapa ia begitu geram? Apa yang salah dari permainan Cina? Simak beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow! Cerita ini datang langsung dari Jepang, tempat di mana skuad Garuda sedang menjalani latihan perdana menjelang laga penting Indonesia versus Jepang. Tapi tiba-tiba, muncul sosok misterius yang bikin semua orang terdiam. Siapa dia? Kenapa dia datang? Dan kenapa kehadirannya bikin Erick Thohir dan Patrick Kluivert sampai terkejut? Simak semua faktanya hingga selesai. Latihan perdana Timnas Indonesia di Jepang berlangsung dalam suasana penuh semangat untuk melanjutkan pertandingan penting, yakni lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia. Indonesia akan menghadapi laga terakhir melawan Jepang di Jepang pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 di Jepang. Suhu yang cukup dingin tidak mengurangi antusiasme para pemain. Patrick Kluivert tampak aktif memberi arahan, sementara Erick Thohir terlihat memperhatikan dari pinggir lapangan. Semua berjalan normal, sampai ada satu momen yang bikin semua mata tertuju ke satu titik. Yah,
Dari kejauhan terlihat seorang pria misterius. Posturnya atletis, gerak-geriknya tenang. Awalnya semua mengira itu hanya tamu biasa. Tapi setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata dia adalah Jairo Riedewald. Buat kalian yang belum tahu, Jairo Riedewald adalah pemain yang pernah berseragam Ajax dan kini bermain untuk Crystal Palace di Premier League. Kini dia bermain untuk Royal Antwerp FC di Liga Belgia. Ia berdarah Indonesia dari garis keturunan ibunya dan beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan karena disebut-sebut bisa membela timnas Garuda. Datangnya Jairo bukan hanya mengejutkan fans, tapi juga mengejutkan dua sosok penting. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Menurut beberapa sumber, keduanya tidak diberitahu sebelumnya bahwa Jairo akan datang langsung ke sesi latihan. Kemudian, Jairo pun memberikan pernyataan singkat namun penuh makna. Aku datang ke sini untuk mendukung Indonesia. Meskipun proses saya untuk bisa bermain di timnas masih tertunda, hatiku sudah bersama merah putih. Kalimat itu sukses bikin suasana haru. Beberapa pemain bahkan tampak terkejut dan langsung menghampirinya setelah sesi latihan berakhir. Apresiasi luar biasa datang dari tim pelatih dan tentu saja dari Erick Thohir. Pernyataan dari Erick Thohir. Saya pribadi sangat tersentuh. Ini bukan soal formalitas atau status kewarganegaraan semata. Kehadiran Jairo menunjukkan bahwa timnas kita punya daya tarik emosional yang kuat. Kami tetap berkomitmen menyelesaikan semua proses naturalisasi dengan benar, tapi dukungan dari Jairo sudah jadi motivasi tambahan bagi tim. Inilah pernyataan dari Patrick Kluivert. Saya sudah mengenal Jairo sejak lama dan saya tahu karakter serta kualitasnya. Melihat dia datang jauh-jauh ke Jepang hanya untuk memberikan semangat itu luar biasa. Tim ini butuh lebih banyak pemain yang punya komitmen seperti itu. Lalu pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya tujuan Jairo Riedewald datang ke Jepang? Apakah ini isyarat bahwa proses naturalisasi sudah semakin dekat rampung? Ataukah ia ingin menunjukkan keseriusannya kepada publik dan PSSI? Apapun itu, jelas satu hal, ia menunjukkan rasa cintanya pada Indonesia. Bayangkan jika suatu hari nanti, Riedewald benar-benar mengenakan seragam Garuda, berdiri di samping pemain-pemain seperti Kevin Dix, Jay Itzes, dan Tom Hay. Kombinasi kekuatan, teknik, dan semangat nasionalisme yang luar biasa bisa jadi kekuatan baru timnas kita. Nah, sekarang kami mau dengar pendapat kalian. Tulis jawaban kalian di kolom komentar untuk pertanyaan ini. Menurut kalian, apakah Jairo Riedewald pantas membela timnas Indonesia meskipun prosesnya belum selesai? Dan apakah kehadiran pemain diaspora seperti dia akan mengubah wajah timnas secara signifikan? Kasih tahu juga siapa pemain naturalisasi lain yang paling kalian harapkan bisa segera bergabung dengan timnas? Dan kalau kalian jadi pelatih, apakah Jairo akan langsung kalian masukkan ke starting 11? Jangan lupa like video ini kalau kalian dukung kehadiran Jairo Riedewald, subscribe untuk kabar terbaru timnas, dan share ke teman-teman kalian, biar makin ramai diskusinya. Mantap. Timnas Indonesia tidak akan sendiri saat menghadapi kekuatan besar Asia, Jepang, di Suita City Football Stadium. Ya, tanggal 10 Juni nanti akan jadi salah satu pertandingan paling menegangkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi tenang, Garuda tak akan terbang sendirian. Karena ada 3.000 supporter timnas Indonesia yang akan hadir langsung dan sudah siap menyalakan semangat dengan koreografi yang bikin bulu kuduk berdiri. Simak semua persiapannya hingga selesai. Pertandingan ini bukan cuma soal sepak bola. Ini tentang rasa cinta, tentang nasionalisme, dan tentang bagaimana ribuan orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul demi satu hal, mendukung merah putih.
Ada sekitar 3.000 supporter timnas Indonesia yang dipastikan akan hadir di Suita City Football Stadium, markas timnas Jepang. Jumlah ini bukan main-main. Di tengah dominasi publik tuan rumah, Garuda punya barisan pendukung setia yang sudah siap memberikan suara terkeras di stadion. Kita tahu, Jepang bukan lawan mudah. Mereka adalah raksasa Asia, tapi dengan dukungan luar biasa dari tribun, timnas Indonesia punya semangat ekstra. Karena pada dasarnya, supporter adalah pemain ke-12 di lapangan. Siapa sebenarnya di balik gerakan masif ini? Jawabannya, Garuda Japan. Sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang tinggal, bekerja, dan belajar di Jepang. Tapi mereka bukan sekadar komunitas biasa. Hampir semua anggotanya adalah mantan atau aktivis supporter bola di Indonesia. Mereka paham bagaimana menciptakan atmosfer pertandingan. Mereka tahu kapan harus bernyanyi, kapan harus membakar semangat. Audi Nefri, koordinator wilayah Kanto Garuda Japan, mengatakan, untuk persiapan, tidak ada yang terlalu khusus, karena hampir semuanya itu anak-anak supporter bola, jadi mereka sudah paham kondisi di lapangan. Ini yang menarik, meskipun tidak ada pelatihan khusus, ikatan mereka kuat, dan insting mereka sebagai supporter berjalan otomatis. Seolah ada jiwa stadion dalam diri mereka semua. Yang bikin momen ini makin luar biasa adalah kabar bahwa koreo khusus sudah disiapkan oleh Garuda Japan. Ini bukan sembarang koreografi. Ini adalah bentuk ekspresi semangat dan cinta untuk timnas, dan juga pesan kepada dunia bahwa Indonesia datang bukan hanya untuk bermain, tapi untuk bertarung sampai akhir. Untuk koreo sendiri, insya Allah sudah jadi. Tinggal pengaplikasian waktu hari H. Untuk perizinan dan lain-lain, alhamdulillah sudah di-approve oleh JFA dan AFC, ujar Audi. Artinya, saat anthem Indonesia Raya bergema di stadion, ribuan bendera, tulisan, dan simbol dukungan akan mengisi tribun. Bayangkan bagaimana atmosfer stadion berubah saat itu. Bukan hanya pemain yang merinding, penonton dari negara lain pun akan kagum dengan militansi dan kreativitas supporter kita. Yang bikin kisah ini makin menggugah adalah kenyataan bahwa banyak juga supporter yang berangkat langsung dari Indonesia ke Jepang hanya demi menyaksikan laga ini. Ini bukan sekadar traveling. Ini adalah bentuk kecintaan pada tanah air. Kami sudah buat tim penjemputan untuk teman-teman yang datang dari Indonesia. Titik meetup sudah ditentukan, dan untuk tiket kami sudah koordinasi agar bisa dipesan lewat komunitas, tambah Audi. Jadi, selain kekuatan lokal Garuda Japan, ada juga kekuatan tamu yang datang dari tanah air. Suatu bentuk kerjasama yang solid, bukti nyata bahwa semangat nasionalisme tak terbatas jarak. Pertandingan melawan Jepang ini bukan hanya laga biasa, ini adalah ujian karakter. Bagi pemain, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada Asia, bahkan dunia, bahwa Indonesia punya potensi besar. Bagi supporter, ini adalah panggung untuk menunjukkan bahwa semangat Garuda tidak kalah dari supporter manapun di dunia. Jika Indonesia menang, efeknya luar biasa. Peringkat FIFA akan naik, mental pemain terdongkrak, dan semangat publik di dalam negeri akan terbakar. Tapi lebih dari itu, kemenangan moral sudah ada di tangan kita. Karena 3.000 suara dari tribun tim tamu sudah cukup untuk mengguncang stadion, mengirim pesan ke dunia, kami mungkin datang dari negara kecil, tapi cinta kami pada negeri ini tidak kecil. Nah sekarang, giliran kamu yang berpendapat, coba jawab di kolom komentar. Kalau kamu jadi pemain timnas Indonesia, apa yang kamu rasakan saat melihat 3.000 supporter hadir jauh-jauh ke Jepang untuk mendukungmu? Apakah itu bisa jadi motivasi utama di lapangan? Jangan lupa like. Kalau kamu bangga jadi bagian dari semangat supporter Indonesia, subscribe untuk kabar terbaru timnas, dan share video ini biar dunia tahu Garuda tak pernah terbang sendirian.
Bayangkan ini, Timnas Indonesia, yang dulu hanya jadi tim pelengkap di kualifikasi Piala Dunia, kini mulai diperhitungkan dunia. Bahkan, seorang legenda sepak bola Asia, bahkan dunia yang pernah bersinar di AC Milan, secara terbuka memberikan dukungan dan keyakinan bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Siapa dia? Apa yang membuatnya yakin pada Indonesia? Dan kenapa ini bisa jadi momen yang sangat penting dalam sejarah sepak bola kita? Simak faktanya hingga selesai. Nama Keisuke Honda bukan nama sembarangan di dunia sepak bola. Ia adalah salah satu ikon terbesar yang pernah dimiliki Jepang. Pemain flamboyan dengan rambut pirang khas ini bukan hanya andalan di lapangan, tapi juga sosok yang menginspirasi generasi muda di seluruh Asia. Selama 3 musim membela AC Milan, ia mencatatkan 81 penampilan di Serie A, mencetak gol-gol penting, dan dikenal sebagai pemain dengan visi, teknik, serta kepemimpinan yang luar biasa. Selain itu, Honda adalah veteran 3 edisi Piala Dunia, 2010, 2014, dan 2018, dengan total 98 caps untuk Jepang dan mencetak 37 gol. Dan siapa sangka, jelang laga hidup mati Timnas Indonesia melawan Jepang di Osaka pada 10 Juni 2025, Keisuke Honda secara mengejutkan mengirimkan pesan dukungan untuk tim Merah Putih. "Saya harap kalian lolos ke Piala Dunia tahun depan," ucap Honda. Bukan hanya basa-basi, Honda bahkan menyebut bahwa dirinya terkejut melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang pesat. Ia mengatakan bahwa sekarang Indonesia punya banyak pemain bagus dan kualitas pemain muda yang meningkat tajam. "Saya baru saja melihat hasil terkini tim nasional Indonesia. Itu membuat saya terkejut. Saya rasa banyak pemain bagus bermain di sana. Dan saya rasa pemain muda meningkat," tambahnya. Kita harus memahami konteks ini. Keisuke Honda adalah simbol keberhasilan Jepang dalam menembus peta sepak bola dunia. Dukungan dari sosok sekelas Honda berarti banyak. Bukan hanya karena namanya besar, tapi karena dia tahu seperti apa proses untuk bisa bersaing di level tertinggi. Ketika Honda bilang Indonesia punya peluang ke Piala Dunia, itu bukan pujian kosong. Itu datang dari seseorang yang tahu betul apa yang dibutuhkan sebuah tim untuk sampai ke sana. Dan kini, saat Indonesia sudah menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, harapan itu bukan mimpi, itu mulai terasa nyata. Laga melawan Jepang akan jadi ujian terberat Garuda sejauh ini. Tapi, justru inilah panggungnya, bermain di kandang tim nomor 1 Asia. Dengan segudang tekanan, ini akan menunjukkan mental, kualitas, dan seberapa siap kita menghadapi dunia. Jika Indonesia mampu mencuri poin atau bahkan meraih kemenangan, itu bisa mengangkat ranking FIFA dan membuka jalan lebih luas menuju Piala Dunia. Dukungan Honda datang di waktu yang sangat tepat. Ia adalah pengingat bahwa siapapun bisa bermimpi. Dulu Jepang juga memulai dari nol, tapi mereka percaya, mereka bangun sistem, dan sekarang jadi kekuatan global. Setelah pernyataan Honda beredar, publik Indonesia langsung bereaksi. Banyak yang merasa bangga, terharu, bahkan tak menyangka kalau sepak bola Indonesia mulai menarik perhatian legenda internasional. Beberapa netizen menyebut ini harus jadi bahan bakar bagi para pemain. Bahwa kini mereka bukan hanya bermain untuk lolos, tapi untuk membuktikan ke dunia bahwa Garuda telah bangkit. Dan dengan lebih dari 3.000 supporter Indonesia siap memenuhi Stadion Suita di Osaka, dukungan Honda terasa makin lengkap. Kita datang bukan sebagai tim penggembira, kita datang untuk menciptakan sejarah. Teman-teman, dukungan dari legenda seperti Keisuke Honda ini bukan sekadar berita biasa, ini adalah simbol bahwa Indonesia sedang diperhitungkan. Sekarang, pertanyaannya, menurut kalian, apakah Indonesia benar-benar punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Apa saja syarat penting yang harus dimiliki tim ini agar bisa bersaing dengan raksasa Asia lainnya?
Dan bagaimana pendapat kalian soal pernyataan Keisuke Honda? Apakah ini akan berdampak positif pada mental para pemain kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kamu bangga jadi bagian dari supporter Timnas Indonesia. Tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan update menarik lainnya. Dan share video ini biar semua tahu Garuda tidak lagi terbang rendah. Kita siap mengudara ke Piala Dunia 2026. Kekalahan selalu menyakitkan. Tapi bagi Cina, kekalahan dari Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno bukan sekadar kegagalan biasa. Ini adalah patah harapan. Harapan yang mereka bangun sejak lama untuk kembali ke panggung Piala Dunia akhirnya runtuh hanya karena satu gol penalti dari Ole Romeni. Tapi yang membuat situasi makin panas adalah kemarahan dari salah satu legenda terbesar sepak bola Cina sekaligus mantan pemain Manchester City, Sun Jihai. Kenapa ia begitu geram? Apa yang salah dari permainan Cina? Simak beritanya hingga selesai. 5 Juni 2025, Stadion Utama Gelora Bung Karno penuh sesak. Supporter Merah Putih bersorak riuh menciptakan atmosfer magis. Timnas Indonesia menghadapi salah satu lawan berat di grup C, yakni Cina. Sebuah laga hidup mati, bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi negeri tirai bambu. Pertandingan berlangsung ketat. Cina mencoba mengontrol permainan, sementara Indonesia bermain disiplin dan penuh determinasi, hingga akhirnya di penghujung babak pertama, wasit menunjuk titik putih, penalti untuk Indonesia. Eksekutor, Ole Romeni. Tenang, akurat. Gol. 1-0 untuk Indonesia. Dan itu jadi satu-satunya gol di pertandingan itu. Setelah peluit panjang berbunyi, berita mengejutkan datang dari Beijing. Sun Jihai, legenda sepak bola Cina dan mantan pemain Manchester City, tak bisa menyembunyikan amarahnya. Dalam wawancara pasca pertandingan, ia melontarkan kritik pedas terhadap penampilan tim nasional negaranya. Dalam 5 menit terakhir, tim Tiongkok masih tertinggal 0-1 dari Indonesia di kandang lawan, ujar Sun dengan nada tinggi. Tapi bola masih dioper-oper di wilayah sendiri, padahal waktu terus habis. Sun menyindir gaya main Cina yang terlalu pasif dan tidak berani mengambil risiko. Ia menyoroti bagaimana tim lebih fokus mempertahankan penguasaan bola ketimbang mencoba menyerang langsung. Ini bukan waktunya oper-oper ke belakang. Anda tertinggal. Anda bukan pihak yang menang. Mengoper di belakang tidak ada artinya. Tidak semua orang tahu betapa besar pengaruh Sun Jihai dalam sejarah sepak bola Cina. Pria kelahiran tahun 1977 ini adalah ikon sepak bola Asia. Ia pernah bermain di Liga Inggris untuk Crystal Palace dan lebih dikenal lagi saat membela Manchester City dari tahun 2002 hingga 2008. Ia juga menjadi bagian dari generasi emas Cina yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2002, satu-satunya keikutsertaan Cina di turnamen akbar tersebut. Dengan 72 caps untuk timnas, suara Sun bukan suara sembarangan. Kritik darinya bisa mengguncang federasi. Dengan kekalahan dari Indonesia, peluang Cina resmi tertutup untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka tertahan di 6 poin dari 9 laga, tidak mungkin mengejar posisi 4 besar. Bagi negara sebesar Cina yang punya dana besar, infrastruktur kuat, dan liga yang terus berkembang, ini jelas tamparan keras. Bahkan banyak analis menyebut kekalahan ini sebagai salah satu momen paling menyakitkan dalam sejarah sepak bola mereka.
Sementara di sisi lain, timnas Indonesia justru terbang tinggi. Dulu, Indonesia seringkali diremehkan dalam ajang internasional, tapi sekarang situasinya berbalik. Pelatih Patrick Kluivert telah menyulap timnas jadi skuad yang tak hanya solid secara taktik, tapi juga mental baja. Dari lini belakang hingga ujung tombak, timnas tampil disiplin, efisien, dan matang. Gol penalti Romeni adalah bukti dari keberanian dan ketegasan mereka di momen penting. Dan ini yang membuat Sun Jihai merasa heran. Bagaimana tim yang dulunya dianggap mudah dikalahkan, kini bisa membuat Cina terlihat tak bernyali. Sun Jihai menekankan pentingnya bermain sesuai situasi pertandingan. Ia tidak marah karena kalah, tapi karena cara kalahnya yang pasif dan tanpa perlawanan nyata. Harus bermain sesuai waktu, skor, dan kondisi. Jangan hanya oper-oper tanpa tujuan. Dalam sepak bola modern, keberanian menyerang, mengambil risiko, dan membaca tempo adalah segalanya. Dan malam itu di Jakarta, timnas Indonesia menang bukan hanya karena satu penalti, tapi karena mereka berani mengambil risiko. Nah sekarang, kita lempar pertanyaan buat kalian semua di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan komentar pedas Sun Jihai soal permainan pasif China? Tulis jawaban kalian di komentar. Jangan lupa like kalau kalian bangga dengan perjuangan timnas kita, subscribe untuk update terbaru, dan share video ini agar makin banyak orang tahu, Indonesia bukan lagi kuda hitam, kita adalah kekuatan baru di Asia. Laga besar tinggal hitungan jam. Timnas Indonesia akan menjamu Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kini, semua mata tertuju ke satu nama, Emil Audero. Ya, kiper Como 1907 ini bersiap untuk mencatat debutnya. Sementara sang pelatih, Patrick Kluivert, dikabarkan telah menyiapkan 2 senjata rahasia untuk membuat kejutan di SUGBK. Siapa saja pemain yang bakal diturunkan? Apa saja opsi taktikalnya? Yuk, kita bedah bersama dalam prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Cina, lengkap dari belakang hingga depan. Let's go! Timnas Indonesia sedang berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin, unggul tipis atas Cina yang mengoleksi 6 poin. Laga ini bisa jadi penentu lolos atau tidaknya ke babak berikutnya. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno tentu jadi keuntungan besar bagi Indonesia. Dukungan puluhan ribu supporter bisa jadi energi tambahan. Tapi, tekanan juga tinggi. Maka, pilihan pemain dan taktik benar-benar harus tepat. Pelatih Patrick Kluivert kemungkinan besar akan menerapkan formasi 3-4-2-1, formasi fleksibel yang bisa berubah menjadi 5-4-1 saat bertahan atau 3-2-5 saat menyerang. Formasi ini bukan hal baru. Saat melawan Bahrain, skema ini sudah digunakan dengan hasil yang cukup solid. Maka, sangat mungkin formasi ini kembali jadi andalan untuk menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Debut yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Maarten Paes absen, dan dari semua opsi yang ada, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya, Emil Audero dinilai paling siap, baik secara pengalaman maupun kualitas teknis. Emil punya jam terbang tinggi di Serie A. Refleks cepat, penguasaan bola dengan kaki bagus, dan tenang menghadapi tekanan. Jika benar Emil turun, ini akan jadi debut monumental, langsung di laga hidup mati. Trio ini sangat solid.
Jay dan Rizky punya kombinasi kecepatan dan duel udara yang baik. Justin Hubner, meski masih muda, sudah membuktikan kualitasnya di banyak laga. Menariknya, Mace Hilgers kemungkinan disimpan karena sedikit masalah kebugaran. Jadi, chemistry antara Hubner dan Idzes jadi kunci. Trio ini wajib tampil konsisten untuk mematikan pergerakan striker Cina, terutama Zhang Yuning yang punya tubuh besar dan daya dobrak kuat. Duet ini sukses saat melawan Bahrain, terutama dalam menjaga tempo dan menutup ruang antar lini. Keduanya pintar membaca permainan dan sangat disiplin saat bertahan. Sayap kanan, Kevin Dix, dan sayap kiri, Calvin Verdonk. Kedua pemain ini sangat aktif naik turun. Dix dengan kecepatan dan tacklingnya, Verdonk dengan akurasi umpan dan kemampuan crossing yang memanjakan striker. Patrick tampaknya ingin fullback kita bukan cuma bertahan, tapi juga jadi penyerang tambahan. Disinilah Patrick Kluivert menyimpan kejutan. Meski tak selalu starter, Jakob dikenal punya kecepatan luar biasa dan kemampuan mengeksploitasi ruang di sisi sayap. Ia bisa mengacak-acak pertahanan Cina yang biasanya rapat di tengah. Struijk punya gaya main yang mirip second striker. Pergerakannya dinamis, sering masuk ke kotak penalti secara tiba-tiba. Ia juga tajam dalam situasi bola mati dan punya chemistry bagus dengan Romeni. Dengan 2 gol di laga sebelumnya, Romeni kemungkinan besar jadi pilihan utama. Ia kuat di duel fisik, pandai mencari ruang, dan cukup klinis di depan gawang. Peran Romeni krusial, bukan hanya mencetak gol, tapi juga membuka ruang untuk Jakob dan Struijk masuk menusuk dari lini kedua. Kalau skema awal tak berjalan sesuai rencana, dua pemain ini siap masuk sebagai pembeda. Beckham punya dribbling dan kreativitas, cocok untuk membongkar pertahanan rapat. Sementara Lillipali bisa jadi pengatur ritme saat tempo harus dikendalikan. Patrick Kluivert punya kedalaman skuad yang cukup untuk memainkan banyak skenario. Formasi sudah siap, pemain terbaik akan diturunkan, stadion akan penuh, dan kini mimpi Indonesia menuju Piala Dunia benar-benar berada di tangan mereka. Dengan debut Emil Audero, solidnya lini belakang, serta 2 senjata rahasia dari Kluivert, mampukah Timnas Garuda meraih kemenangan di laga penentu ini? Menurut kamu, apakah Emil Audero layak langsung debut di laga sepenting ini? Apa pendapatmu soal strategi 3-4-2-1 yang dipilih Patrick Kluivert? Siapa pemain yang paling kamu percaya bisa jadi pembeda lawan Cina? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Garuda.